Adik-adik semua, selamat bertemu kembali di video berikut ini. Semoga kalian dapat menghadapi ujian SIMAK UI di tahun ini dalam keadaan sukses dan dapat diterima di UI. Oke, terima kasih. Nomor 36. Unsur radioaktif Cu6429 dengan waktu paruh 13 jam. Nah, waktu paruh itu lambangnya adalah T besar, yaitu 13 jam. Nah, ini tentunya diubah jadi sekon adik-adik menjadi 13 dikali 3600 sekon. Itu waktu paruhnya. Bilangan Avogadro Na. Bilangan Avogadro lambangnya Na ya, yaitu 6,02 biasanya ya, ini dibulatin jadi 6 dikali 10 pangkat 23 per mol. Oke. Radioisotop Cu6429 sebanyak 8 gram, berarti massa ya. Massa sebanyak 8 gram. Sebanyak 8 gram memiliki aktivitas adalah berapa? Di mana konstanta peluruhan alias lambda ya, itu andaikan katanya adalah dibulatkan dari 0,64 dibagi waktu paruh. Nah, yang menjadi pertanyaan di soal kita adalah berapa aktivitas? Aktivitas itu dilambangkan dengan A huruf besar. Oke. Kembali kita ke persamaan ya, bahwa aktivitas itu dituliskan dengan A sama dengan konstanta peluruhan dikali jumlah molekulnya atau jumlah partikelnya. Oke. Nah, sedangkan di persamaan lain kita harus ingat pula bahwa ya, jumlah mol itu sama dengan massa dibagi MR, atau satu lagi N sama dengan jumlah partikel atau jumlah molekul dibagi dengan bilangan Avogadro ya. Nah, ini persamaannya. Sehingga kalau kita lihat di sini N itu digabung dari sini ya. Berarti M per MR sama dengan N per Na ya, gitu. Jadi kalau kita buat berarti N per MR sama dengan N per Na, berarti ini menjadi N-nya menjadi M per MR dikali dengan Na. Na-nya bilangan Avogadro ya. Nah, ini angkanya kan sudah disebutin ya. Oke. Paham ya? Baik. Ayo kita masukin kemari persamaannya sekarang. Berarti A akan sama dengan lambda. Lambda tadi apa? Nih. 0,64 dibagi periode dikali N. N-nya apa tadi? N-nya ini ya, M dikali bilangan Avogadro dibagi dengan MR. Baiklah, nah dengan demikian kita tinggal masukkan angkanya sekarang ya. Ayo kita masukin angkanya. Ini boleh kita buat menjadi 64 kali 10 pangkat minus 2
M-nya 8, NA-nya 6 kali 10 pangkat 23 per periodenya 13 kali 36 kali 10 pangkat 2 ya, dikali NR. NR-nya kalau kita perhatikan tadi dia CO ya, CU 64 ya, berarti dikali 64, CU 64. Nah, apa yang dapat kita coret di sini? Yang pertama ya, ini coret menjadi berapa? 8 ya. Nah, kemudian ini juga ya, ini jadi 8 ya. Terus coret lagi, ini jadi dibagi 4 jadi 2 ya, ini dibagi 4 jadi 9. Nah itu ya. Kemudian mana lagi, dicoret lagi, dibagi 3, dibagi 3 2, berarti jadi sekitar 4 ya. Oke, 4 per 39, 4 kita selesaikan ya. Berarti ini naik ke atas jadi minus 4 ya, minus 4, 23 kurang berarti minus 19 pangkat min 19. Nah ini berarti sekitar, kalau kita buat ini jadi 40 boleh-boleh aja. Berarti kalau ini kita buat 40 berarti minus 18 dong. Nah maaf, plus 18, plus 18. Oke, nah sekarang di sekitar 1,0 sekian ya, 1,0 sekian, 1,0 sekian ya, 1,0 sekian kali 10 pangkat 18 dikurel diki. Nah menurut Bapak jadi jawabannya nomor 37. Sebuah benda diikatkan pada suatu pegas dan melakukan gerak harmonis sederhana. GHS, gerak harmonis sederhana ya. Nah di soal ini kebetulan contohnya gerak harmonis sederhana itu pada pegas ya, pada sebuah pegas. Karena bisa juga pada bandul ya. Pada sebuah pegas. Dengan amplitudo A ya. Jadi amplitudo itu dilambangkan dengan A ya, amplitudo A. Amplitudo sama dengan A. Dan frekuensi F. Frekuensi F. F kecil ya. Pada saat simpangan sama dengan seperempat simpangan maksimum. Nah, jadi kalau kita perhatikan adik-adik, pernyataan soal saat Y adalah seperempat simpangan maksimum. Simpangan maksimum itu apa? Amplitudo ya, amplitudo adik-adik ya. Jadi ketika Y seperempat amplitudo, maka berapakah kecepatannya? Ya. Nah, kalau kita perhatikan opsinya semuanya VFA ya. Berapa VFA gitu ya? VFA. Nah, jadi kita nyari angka di depannya berapa gitu ya. Pertama, untuk mengerjakan ini ada dua cara ya. Ada dua cara. Cara pertama, kalian tinggal pilih mana yang paling suka ya. Cara pertama. Cara pertama, kita gunakan terlebih dahulu persamaan simpangan ya. Persamaan simpangan yang menyatakan simpangan gerak harmonis Y sama dengan
amplitudo simpangan, amplitudo dari simpangan dikali sinus theta, ya, dimana theta itu penjabaran berikutnya tidak lain daripada theta sama dengan omega atau frekuensi angular atau frekuensi sudut dikali waktu getarnya, ya, dimana omega pun masih bisa dijabarkan menjadi 2 kali V kali frekuensi, atau boleh juga 2 kali V dibagi periode. Jadi tergantung kebutuhan soal kita. Kebutuhan soal kita adalah frekuensi yang dibutuhkan, maka nanti kita gunakan yang ini ya. Baik, oke, masukkan angkanya sekarang. Ya, masukkan sekarang angkanya. Ganti Y-nya berapa? 1/4. Ayo, ini kita ganti Y menjadi 1/4. 1/4 apa? 1/4 A. 1/4 A akan sama dengan amplitudo A dikali dengan sinus theta. Nah, maka adik dapat kita coret A-nya di kiri sama di kanan. Sehingga akan kita peroleh sinus theta sama dengan 1/4. Maka kalau kita gambarkan suatu segitiga, ya, kita gambarkan suatu segitiga, itu segitiga siku-siku atau Pitagoras, ya. Nah, sinilah yang disebut dengan theta tadi, ya. Ini tetanya, ini siku-siku tadi. Yang namanya sinus adalah sindemik, depan per miri, ya. Berarti depannya angka 1, ya, depannya angka 1, ya, sindemik depan per miring, berarti miringnya berapa? 4. Maka kalau kita selesaikan secara Pitagoras, akar 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat berarti akar 16 dikurang 1 berarti 15. Nah itu, ya. Baru langkah berikut, masuklah ke langkah keduanya itu dengan menggunakan rumus apa? Kecepatan. Nah, adik-adik tentunya masih hafal. V sama dengan amplitudo dikali omega dikali kosinus theta. Nah itu, ya. Oke, omeganya tadi kita ganti jadi apa? Sesuai dengan kebutuhan 2 VF. Berarti A kali 2 VF kali kosinus theta. Kosami, samping per miring. Berarti akar 15/4. Ya, maka kalau kita selesaikan hasilnya jadi apa? Hasilnya ini 2/4 kan sama dengan setengah, ya. Berarti 2/4 setengah kali akar 15. Ya, akar 15. Ikutin offsetnya V di depan, ya. V di depan, terus lanjut F, baru A nya di belakang, ya. F dikali amplitudo. Nah, itu cara pertamanya, ya. Lalu kita lihat cara kedua. Adik-adik tinggal pilih mana yang lebih suka, yang lebih paham, ya. Boleh cara pertama, boleh cara kedua. Cara keduanya langsung satu persamaan saja. Apa itu? Yaitu V sama dengan 2 kali V kali F dalam kurung akar dari amplitudo kuadrat dikurang simpangan kuadrat. Nah, itu adik-adik, ya. Maka tinggal masukkan angka. Ayo kita masukkan angkanya sekarang. Apakah betul sama, ya? 2 kali V kali F. Nah, akar kan sama dengan kali, adik-adik, ya. Akar amplitudo kuadrat, ya. Amplitudo kuadrat berarti A kuadrat. Y-nya dikuadratkan. Y tadi berapa? 1/4. 1/4 dikuadratkan berapa? 1/16 A kuadrat. Sehingga kalau kita perhatikan, ini kan boleh diganti jadi 16/16 A kuadrat, ya. 16 dikurang 1 berapa? 15, ya. Jadi dapat kita tulis berarti 2V kali F, ya. Ini menjadi 16 kurang 1 tadi 15/16 A kuadrat. Nah, A-nya dikeluarin dari dalam akar, ya, adik-adik, ya. Berarti 16-nya kan akar 4 tuh. Akar 16 4, ya. 2/4 sama juga persis, ya. Berarti menjadi setengah akar 15, ya. Setengah akar 15 dikali I dikali F dikali A.
ya. Maka jawaban yang paling cocok adalah C ya, setengah akar 15 V F nomor 38. Seutas tali yang panjangnya 1,16. Panjang itu biasanya dilambangkan dengan huruf L. L ya, katanya sebesar 1,16 meter. 1,16 meter. Dibentangkan horizontal. Ujung satu terikat, ujung yang satu terikat, ujung yang lain bebas. Nah, kita ketahui sebelumnya adik-adik bahwa gelombang stasioner ada dua, ada kondisi ujung terikat, ada kondisi ujung bebas. Ujung bebas itu artinya apa? Artinya ini bisa naik turun ya. Nah, ujung ini talinya bisa naik ke atas, bisa juga turun ke bawah ya. Lalu sumbernya di mana? Ini sumbernya di sebelah kanan ya. Nah, jadi nanti gelombang akan merambat dari arah kanan ke kiri ya, menurut gambar ya, menurut gambar. Boleh sebaliknya, ujung terikat di kanan dan ujung bebas. Boleh sumbernya di sebelah kiri, itu sama saja ada semua ya. Baik, dibentangkan horizontal. Pada ujung bebasnya tali diberikan isikan sehingga terjadi gelombang yang bergetar naik turun dan merambat menuju ujung yang terikat. Nah, betul, merambat menuju ujung yang terikat ya, dengan kecepatan. Nah, jadi di sini sudah disebutin kecepatannya. Berarti soal kita sekarang gambar yang ini ya, bukan yang sebelah kanan ya. Dengan kecepatan 8 meter per sekon ya. 8 meter per sekon. Kecepatannya 8 meter per sekon. Oke. Lalu data berikutnya. Tiap titik pada tali dilewati 6 gelombang dalam 1 detik. Nah, hati-hati adik-adik, dilewati 6 gelombang dalam 1 detik. Nah, itu bisa kita artikan ya, pernyataan tersebut 6 gelombang dalam 1 detik ya. Berarti katakan jumlah gelombangnya 6 terjadi selama waktu T 1 detik. Sehingga sebetulnya ini nanti ujung-ujungnya hubungannya kemana? Ke frekuensi ya. Karena kita ketahui jumlah gelombang ya kan, N sama dengan waktu getar dikali frekuensi. Kalau dengan periode, jumlah gelombang sama dengan T per periode ya. Berarti sudah jelas frekuensi di soal kita ini adalah 6 Hz. Oke, 6 Hz ya. Simpangan maksimum gelombang adalah 10 cm. Nah, simpangan maksimum itu sama artinya dengan amplitudo ya. Simpangan maksimum sama artinya dengan amplitudo ya. Jadi dapat kita artikan di sini bahwa amplitudonya katanya 10 cm ya. Amplitudo 10 cm. Sebagai akibat adanya gelombang pantul, karena kita jelas tadi kalau ini sampai ke ujung nanti akan memantul kembali ke sebelah kanan ya. Akibatnya akan terjadi superposisi gelombang. Bila superposisi itu terjadi pada jarak 108 dari titik sumber. Nah, ingat tadi anak-anak, sumber itu di sini. Ini kan tadi ini panjang talinya ya. Jadi kalau itu panjang tali yang kita lambangkan misalnya tadi dengan L ya. Ini tadi dengan L. Sedangkan superposisi katanya terjadi pada jarak 1,08 ya. 1,08 berarti katakanlah di titik ini ya. Pada 1,08. Nah ya, ini sudah dikasih tahu adik-adik semuanya. Pada jarak 1,08 meter terjadinya superposisi ya. Berarti sisanya apa tuh? Sisanya itulah yang kita sebut dengan X ya.
Itu yang kita sebut dengan X. Nah ini, lihat ya, inilah X. Nah, oke. Maka dari gambar, kalau kita tentukan X-nya sekarang berapa itu? Berarti X sama dengan ya, yaitu L dikurang 108. Berarti kita lihat L-nya tadi berapa? L-nya 1,16 dikurang 1,08. Berarti berapa? Berarti 0,08. Ya, paham ya? 0,08 meter. Baik. Maka amplitudo gelombang paduan. Nah, amplitudo gelombang paduan sama itu halnya dengan amplitudo stasioner ya. Amplitudo stasioner. Nah, amplitudo stasioner ini tentunya berbeda untuk ujung terikat dengan ujung bebas saja ya. Nah, kalau kita lihat persamaannya, kalau untuk ujung terikat dihafal ya, amplitudo stasionernya itu persamaannya apa? Persamaannya 2 kali amplitudo kali sin kx. Sedangkan untuk ujung bebas kebalikannya, sin berubah jadi cos. 2 kali a dikali cos kx. Nah, di mana ya k itu sendiri adalah 2V per lambda ya. K itu sendiri 2V per lambda. Dan lambda itu apa? Lambda itu sendiri adalah V per F. Nah, ya. Maka kalau kita gabung sekarang adik-adik, berarti yang kita pakai kan yang ujung terikat tadi ya. Nah, ini aku akan kasih keterangannya ya. Kalau ini tadi adalah untuk ujung terikat, ya. Sedangkan yang bawah adalah untuk ujung bebas. Nah, soal kita adalah ujung terikat ya. Maka dapat kita lihat secara komplitnya, berarti amplitudo stasioner sama dengan 2 kali A dikali sinus kakaknya diganti jadi apa tadi? 2 kali V per lambda dikali dengan X ya. Nah, boleh kita masukkan kemari, berarti 2A kali sin 2V, lambdanya diganti jadi apa tadi? V per F ya. Maka kalau kita buat seperti itu sama dong, artinya F-nya jadi ke atas, V-nya jadi di bawah ya. Karena apa tadi? Karena lambda itu adalah V per F. Nah ya, dengan demikian komplitlah sudah persamaan amplitudo stasioner. Tinggal masukkan variabelnya. Oke, kita masukkan angkanya sekarang adik-adik. Berarti 2 kali A ya. A-nya tadi berapa? 10 ya. Berarti 2 kali 10 kali sinus 2 kali 100. V-nya itu berapa? 180 ya. Ya, derajat ya. Kali X-nya tadi 0,08. 0,08 kali F-nya 6 dibagi dengan V. V-nya 8. Ya. V-nya 8. Maka kalau kita selesaikan ini sekitar 20 kali sinus, ini diselesaikan sekitar 21 ya, 21,6 ya. Nah, oke. Nah, jelas tidak ada yang cocok pilihannya ya. Nomor 39. Luas sirip sayap pesawat 80 meter kuadrat. Jadi misalnya inilah sirip pesawat itu kalau kita lihat dari sisi samping ya. Nah, jadi katanya
diketahui luasnya ya, kita lambangkan luas itu area ya. Luas siripnya A adalah 80 meter persegi. Oke. Pada bagian bawah sirip sayap, udara mengalir dengan kecepatan 250 di bagian bawah nih. Nah, ketika pesawatnya misalnya maju ke depan ya, ketika pesawatnya maju ke depan, maka aliran udara ada di atas dan di bawah ya. Nah, aliran udara ada di atas dan di bawah. Sebutlah ini V bawah. Dan atas juga ada ya, aliran udara yang sama. Ini kita sebut VA, V atas ya, yang bawah kita sebut VB, yang atas kita sebut VA. Oke. Nah, pada aliran bawah katanya 250 ya, berarti VB adalah 250 meter per sekon M/s, dan kecepatan aliran udara di atas lebih besar tentunya ya, 300 meter per sekon. Jadi perlu ada paham juga ya, selain aliran udara, ada harus memahami juga bahwa ada tekanan udara dari atas ya, yang kita sebut namanya PA, dan ada juga tekanan udara dari bawah yang kita sebut namanya PB. Nah, untuk pesawat supaya bisa terbang atau supaya bisa tinggal landas, maka syaratnya PB harus lebih besar daripada PA. Tapi kebalikannya, VA harus lebih besar daripada VB. Nah, itu ya, makanya tadi di atas sebagai berikut. Oke, massa jenis udara, boleh kita lambangkan massa jenis udara itu adalah ρU ya. ρU sebesar 1,03, kadang 1,02, ini dibulatkan jadi 1 adik-adik ya, 1,0 kilogram per meter kubik. Nah itu ya, nah soal-soal lain kadang-kadang 1,02, 1,03. Maka berapakah gaya angkat yang terjadi pada pesawat tersebut? Sering disebut dengan apa adik-adik? Gaya angkat sayap ya, gaya angkat sayap. Berapakah itu? Nah baiklah, untuk hal ini karena ini udara itu merupakan fluida yang sedang bergerak, maka kita gunakan tentunya dalam hal ini fluida yang bergerak, kita gunakan apa yang disebut dengan azas Bernoulli ya, azas Bernoulli. Nah tentu adik-adik ada yang masih ingat toh persamaan azas Bernoulli? Apa itu? Yaitu P di atas ditambah rho G H atas ditambah setengah rho kali kecepatan aliran udara di atas kuadrat akan selalu sama dengan P di bawah ditambah rho G H bawah ditambah setengah rho V bawah kuadrat. Nah perlu kita pahami adik-adik, tentu posisi ketinggian sayap bagian atas dengan bagian bawah ya tidak terlalu jauh perbedaannya ya, bisa dikatakan hampir sama ya ketinggian itu. Maka dalam hal ini dapat kita ambil bahwa HA ketinggian bagian sayap atas ya dengan bagian permukaan bawah itu dianggap sama ya. Maka kalau itu dianggap sama, otomatis ini bisa kita coret adik-adik ya. Baik, nah dengan demikian dapat kita lanjutkan menjadi setengah ya, setengah rho VA kuadrat ya, VA kuadrat dikurang setengah rho V bawah kuadrat, yang besar kurang kecil tentunya ya, akan sama dengan P bawah dikurang P atas, karena kita ketahui P bawah harus lebih besar daripada P atas supaya bisa terbang ya. Maka sebut aja itu P bawah yang besar dikurang P atas. Itu boleh kita sebut dengan nama delta P, selisih tekanan besar dengan kecil ya. Nah baik, secara matematis ini boleh kita keluarkan menjadi setengah rho dalam kurung ya. Dalam kurung itu apa yang kita bikin dalam kurungnya? Nah tentu yang kita bikin adalah V aliran udara di atas kuadrat dikurang V aliran udara di bawah kuadrat ya.
terus akan sama dengan delta P. Nah, jangan lupa pula bahwa delta P itu, ya, delta P itu boleh kita andaikan menjadi gaya angkat sayap dibagi dengan luas daripada sirip pesawat tadi ya. Oke, maka kita gantilah ini menjadi F per A. F per A. Maka dapatlah kita peroleh sekarang bahwa gaya angkat sayap ya, gaya angkat sayap akan dituliskan dengan persamaan setengah dikali rho udara dikali luas permukaan sirip pesawat tadi ya, dikali kecepatan aliran udara yang besar tentunya di atas tadi dikuratin, dikurang kecepatan aliran udara di bawah dikuratin, baru di dalam kurung. Inilah rumus komplitnya adik-adik ya. Baik, nah sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Ayo kita masukkan angkanya sekarang. Berarti menjadi apa? Menjadi setengah kali rho-nya berapa? Rho-nya tadi 1 ya adik-adik ya. Rho 1, A-nya 80. Nah, VA kuadrat berarti sama dengan 6,65 ya, 6,25 pangkat 2 nolnya tadi ya, berarti dikuadratkan jadi pangkat 4 ya adik ya, 10 pangkat 4 kira-kira gitu ya. Berarti ini jadi berapa? 40 ya. Jadi kalau kita selesaikan dikali 2,75 ya, 2,75 kali 10 pangkat 4 ya. Ya, berarti ini kalau kita selesaikan sekitar 110 ya, 110 kali 10 ini 110 ini kemarin ya, pangkat 4. Berarti kalau dalam kilo ini kan 10 pangkat 3 kita ubah, kita ambil 10 pangkat 3 nya untuk kilo, berarti sama aja. Artinya kalau ini kan tadi namanya apa? Pascal ya, ya Newton, sorry, Newton. Maka untuk kilo menjadi 1100 karena 10 pangkat 3 nya dikurangkan ya, 1100 kilo Newton. Maka jawabannya adalah B, nomor 40. Gaya normal dan gaya berat yang bekerja pada sebuah benda yang diam di atas bidang datar merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Nah, sebelumnya kita lihat adik-adik ya, apa-apa aja contoh gaya aksi reaksi ya. Yang pertama, pistol menembakkan peluru ke depan, lalu pistolnya akan terdorong ke belakang. Contoh berikut, orang meloncat dari perahu yang diam ke belakang, lalu perahunya akan terdorong ke depan. Contoh berikutnya, orang mendorong air ke belakang saat berenang, lalu orang tersebut akan terdorong ke depan. Contoh berikut, orang diam di atas mobil, terdorong ke belakang saat mobil tiba-tiba maju ke depan, dan lain sebagainya. Nah, dari contoh tersebut adik-adik ya, jadi gaya normal dan gaya berat yang bekerja pada sebuah benda yang diam di atas bidang datar merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Salah ya. Jadi pernyataan salah, sebab pada benda yang terletak di atas bidang datar, gaya normal dan gaya berat arahnya saling berlawanan dan sama besar. Kita lihat ya, ketika misalnya ini ada sebuah kotak ya, memiliki gaya berat yang arahnya vertikal menuju pusat bumi yang kita sebut namanya W. Lalu dari bidang akan ada namanya gaya normal ya, yang kita sebut dengan N. Sehingga nilainya ini akan samakan gaya ke atas dengan gaya ke bawah, bahwa N sama dengan W. Atau kalau kita ganti W hubungannya dengan massa benda tersebut, berarti normal itu sama dengan massa dikali gravitasi ya. Betul, nilainya sama dan berlawanan arah. Pernyataan salah, alasan benar ya. Berarti jawabannya adalah Depok ya. Pernyataan salah, alasan benar, berarti jawabannya D.